Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Nardi Agusta. Saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Konsep dasar ilmu pendidikan. Satu, pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Hakikat usaha manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dari lembaga formal dan non-formal, maka pendidikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dunia pendidikan terlebih dahulu perlu diketahui dua istilah dunia pendidikan, yaitu pedagogi yang berarti pendidikan dan pedagogia yang artinya ilmu pendidikan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani. Pendidikan tak mungkin dilakukan tanpa adanya komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal. Pendidikan pada masa sofistik di Yunani dilakukan oleh para guru yang selalu berkeliling mengajar di tempat-tempat umum yang dipanggil dengan nama sofis. Kaum sofis ini berpendapat bahwa pendidikan diperlukan adalah retorika, kata, bahasa, logika, hukum, matematika, sastra, dan politik. Menurut Plato 427-347 SM, melalui karyanya yang berjudul Republika, menggunakan metode dialektika untuk memberikan kebebasan kepada murid-muridnya untuk berpikir sendiri tentang musik, pernikahan, pemerintahan, perundang-undangan, dan lain-lain. Menurut Santo Benedictus dari Nursia 480-550 Masehi, mendirikan ordonya di Monte Cassino, Italia, dengan deskriptif yang meminimkan kebebasan dalam pendidikannya. William F. O'Neill, pendidikan yang meminimkan kebebasan itu sebagai pendidikan yang konservatif. Ahmad de Marimba 1987 dalam Hasbullah 2003, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan. 1. Usaha adalah bimbingan, pimpinan, atau pertolongan yang dilakukan secara sadar. 2. Ada pendidik, pembimbing, atau penolong. 3. Ada yang dididik atau si terdidik. Fungsi pendidikan memberi manusia pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, tetapi manusia membutuhkan pada waktu dewasa. Faktor-faktor yang terdapat di dalamnya yaitu bahwa pengertian pendidikan menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntunan, atau pimpinan yang di dalamnya yang mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya. 2. Unsur-unsur pendidikan. A. Unsur tujuan pendidikan. Menurut Lagerfeld dalam bukunya Back Novel Theories Pedagogik, tujuan pendidikan dibedakan atas 5 tujuan, yaitu tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan insidental. Tujuan umum adalah tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu. Kalau tujuan khusus adalah pengkhususan dari tujuan umum karena atas dasar beberapa hal. Di antaranya, 1. Perbedaan lingkungan, keluarga, dan masyarakat. 2. Perbedaan yang berhubungan dengan lembaga pendidikan. 3. Terdapatnya perbedaan individu anak didik. Misalnya perbedaan bakat, jenis kelamin, inteligensi, minat, dan sebagainya. B. Unsur guru. Pendidik. Unsur pendidik ialah memikul pertanggungjawaban untuk mendidik menurut Winstanley Hasbullah 2003-17. Secara umum, dikatakan bahwa setiap orang dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik. Pribadi dewasa memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Mempunyai individualitas yang utuh. 2.
mempunyai sosialitas yang utuh. 3. Mempunyai norma kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan. 4. Bertindak dengan norma dan nilai-nilai atas tanggung jawab sendiri demi kebahagiaan dirinya dan kebahagiaan masyarakat atau orang lain. C. Unsur siswa peserta didik. Sutari dalam Hasbullah 2023 mengemukakan peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan arti sempit peserta didik adalah anak pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Bina Sanjaya 2006 mengemukakan bahwa ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, yaitu 1. Asumsi filosofis tentang pendidikan. 2. Asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan. 3. Asumsi yang berkaitan dengan proses pengajaran. D. Unsur lingkungan. Menurut Sartain dalam Hasbullah 2032, lingkungan environment meliputi kondisi dan alam dunia ini dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan atau life process. Lingkungan terbagi menjadi 3, yaitu external or physical environment, internal environment, social environment, dan ada 3 tahap yang harus menjadi perhatian kita, yaitu pengenalan pada lingkungan, pemahaman apa itu lingkungan, dan bagaimana aplikasinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah memegang peranan penting dalam perkembangan anak didik. Suatu pembawaan tidak dapat dicapai perkembangannya jika tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Unsur alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Kepemimpinan sekolah. Sutisna 1993 merumuskan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Menurut Toha 1995, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain, seperti yang ia lihat. Kualitas hasil dari sebuah pendidikan sangat bergantung pada faktor guru, siswa, lingkungan sekolah, dan kepemimpinan sekolah itu sendiri. Sedangkan keempat unsur tersebut akan sangat dipengaruhi oleh unsur yang keempat, yaitu kepemimpinan sekolah. 3. Landasan ilmu pendidikan. Asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan berasal dari berbagai sumber, yakni agama, filsafat, ilmiah, dan yuridis. Berdasarkan sumbernya, jenis landasan pendidikan dapat diidentifikasikan dan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktis pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, dan pragmatisme, Pancasila, dan lainnya. Landasan filosofis pendidikan tidaklah satu, melainkan ragam sebagaimana ragamnya aliran filsafat. 2. Landasan hukum atau yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. 3. Landasan ilmiah pendidikan. Landasan deskriptif ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya, dasar, yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan disebut juga landasan ilmiah pendidikan atau landasan faktual pendidikan. Landasan deskriptif pendidikan antara lain meliputi landasan psikologis pendidikan, landasan biologis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, dan landasan antropologis pendidikan. Namun demikian, hendaknya tidak menjadi alasan sehingga kita tidak mau mempelajarinya. C.
Sebab semua itu justru akan memperluas wawasan kependidikan kita. Hanya saja kita harus pandai memilah atau memilih mana saja yang harus ditolak dan mana yang seharusnya diterima secara kita anut. Terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.